Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yola Wayuningsi. Hari ini saya akan membacakan hasil tugas saya yang berjudul RJP lanjutan dan AED. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung bekerja kurang efisien dari biasanya. Hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa cukup oksigen dan friksi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. SOP RJP dan lanjutan AED: yang pertama, cek kesadaran pasien. Yang kedua, jika pasien tidak sadar, tidak bereaksi, tidak bernapas, segera minta pertolongan atau laporkan code blue. Periksa pernapasan, lakukan head tilt chin lift, lihat, dengar, dan rasakan. Periksa denyut nadi koraktis. Jika tidak ada denyut nadi, lakukan RJP. Ambil posisi di samping pasien. Sambungannya, letakkan pangkal telapak tangan di atas posisi shift body wash. Lakukan RJP sebanyak 5 siklus selama 2 menit. Selanjutnya, kecepatan RJP 100-120 kali per menit. Kedalaman frekuensi 5-6 cm agar penuh. Minimalkan interupsi. Cek nadi dan nafas setelah 2 menit atau 5 siklus. Selanjutnya, jika nadi dan nafas tidak ada, ulangi lakukan RJP 5 siklus lagi. Selanjutnya, jika nadi ada, nafas tidak ada, berikan ventilasi setiap 6 detik selama 1 menit. Jika nadi ada, nafas ada, posisikan pasien posisi SIM atau recovery. Sambungannya, pastikan petugas dan pasien tidak berada dalam situasi yang bisa membahayakan hidup petugas dan pasien. Selanjutnya, mengecek respon dengan menepuk-nepuk bahu pasien sambil berteriak apakah pasien baik-baik saja. Selanjutnya, mintalah bantuan dengan berteriak minta tolong dan memerintahkan pada seseorang untuk menghubungi ambulans serta mengambil AED. Selanjutnya, petugas menyiapkan dan menyalakan AED di samping pasien. Bila pasien tidak memberikan respon, periksa apakah pasien yang tidak sadarkan diri ini bernafas dengan cara melihat pergerakan dada. Aktifkan AED dengan menekan tombol on. Ambil stiker pad, tempelkan pada dada pasien. Ikuti perintah yang diberikan AED. AED akan memutuskan bila pasien membutuhkan shock atau tidak dengan menganalisa detak jantung pada pasien. Manifestasi klinis. Pertama, gejala terdiri dari sesak napas, nyeri, intoleransi aktivitas, cepat lelah, bengkak di pergelangan kaki, batuk di malam hari, berdebar, nafsu makan menurun. Tanda klinis yang pertama, peningkatan JVP, murmur jantung, edema perifer, suara pekak di basa paru saat perkusi, takikardi, nadi irregular. Diagnosisnya, diagnosis gagal jantung perlu dicurigai pada pasien yang mengalami sesak saat berbaring dan beraktivitas, edema, pergeseran iktus kardis, dan abnormalitas suara jantung pada auskultasi. Penata laksanaannya terdiri dari 2 macam. Yang pertama, farmakologi, terdiri dari diuretik, penghambat AC. Yang ketiga, penyekat beta. Yang keempat, digoxin. Yang kelima, terapi nitrat dan vasodilator koroner. Keenam, digitalis. 7, inotropik positif. Dan terakhir, sedatif. Yang kedua yaitu non-farmakologi, terdiri dari tirabarin, oksigenasi, diet, desvaskularisasi koroner, transpalasi jantung, kardiomioplasty. RJP dan AED. Yang pertama, RJP, resusitasi jantung paru atau CPR, adalah tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, tindakannya. Yang pertama, pastikan aman lingkungan, aman pasien, dan aman diri. Kedua, periksa keadaan korban. Terakhir, cek nafas dan nadi korban. AED. AED adalah perangkat portabel yang berfungsi menganalisa irama jantung secara otomatis dan kemudian memberikan sengatan listrik melalui dada ke jantung untuk mengembalikan irama jantung jika diperlukan. Pada slide ini dapat kita lihat yaitu bagan algoritma henti jantung pada dewasa. Perawatan pasca gagal jantung. Yang pertama, memahami gejala. Yang kedua, ketaatan pasien berobat. Yang ketiga, pemantauan berat badan. Yang keempat, asupan cairan. Yang kelima, latihan fisik.
Ke-6. Istirahat yang cukup. Yang ke-7. Lakukan diet sehat. 8. Kendalikan stres dan berhenti merokok. Dan yang terakhir, kurangi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama, tidak merokok, tetap aktif secara fisik, makan makanan yang sehat, menjaga berat badan yang sehat, dan mengurangi dan mengelola stres. Itulah hasil dari penjelasan tugas saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.